Oke, kita baca berita ini dari Antara Jabar. Wah, kalau Antara ini terpercaya ini ya. Polres Cianjur terima laporan korban arisan bodong. Total kerugian 4 miliar. Besar sekali ya arisan bodong sampai 4 miliar di Cianjur. Kita lanjutkan baca beritanya ya. Polres Cianjur, Jawa Barat menerima laporan aduan masyarakat korban penipuan berkedok arisan bodong dengan nilai total kerugian 4 miliar. Sementara pengelola arisan inisialnya NRA melarikan diri. Yolah, udah menipu yo kabur biasa gitu ya. Kepala Satuan Reskrim Polres Cianjur Ibtu Tono Listianto di Cianjur Jumat menegaskan pihaknya sudah meminta keterangan sekitar 56 orang korban. Wah, ini yang melapor ada 56 orang ini. Ini yang melapor loh ya. Biasanya korban-korban ini banyak juga yang nggak melapor gitu. Mungkin karena nominalnya kecil atau riwah itu merasa aduh nanti buang-buang waktu, nanti waktuku tersita gitu ya. Jadi yang melapor tuh 56 korban dengan kerugian mencapai 4 miliar. Jadi bisa jadi korbannya lebih, kerugiannya lebih juga bisa jadi ya. Kami sudah meminta keterangan korban, namun jumlahnya cukup banyak sehingga mereka yang menjadi korban diminta untuk membuat surat kuasa terhadap satu orang yang akan membuat laporan resmi terhadap NRA, pengelola arisan yang dinilai merugikan korban. Jadi karena korbannya banyak, nanti cukup satu orang lah yang melaporkan gitu, jadi perwakilan. Nah, kemudian sementara 100 korban arisan bodor yang dikelola NR warga desa Lembasari, Kecamatan Cikalongkulang, Cianjur akhirnya melapor kepada pihak kepolisian karena janji mencicil uang korban dengan menjaminkan sertifikat rumah tidak terrealisasi. Sebagian besar korban ini penting nih. Sebagian korban tergiur dengan janji NRA yang dapat memberikan keuntungan 20-40% setiap bulan dari nilai arisan yang diikutin. Korban mulai dari 10 juta sampai dengan 650 juta. Wow, 650 juta ikut arisan bodong. Wow, satu orang ya. Jadi nilainya tuh mulai 10 sampai 650 juta ikut arisan bodong. Nah, berarti kan ada korban yang kerugiannya 650 juta. Ya, lumayan besar loh, besar. Beneran. Janjinya kalau ikut yang 10 juta per bulan dapat keuntungan 4 juta. Sehingga saya merasa tergiur. 2 bulan pertama uang kembali dengan keuntungan 14 juta, tapi bulan selanjutnya tidak ada sama sekali. Wah ya, ya iyalah pasti saya rasa ini skema Ponzi, skema Ponzi. Jadi yang dibayarkan ke anggota itu sebenarnya bukan keuntungan, tetapi didapat dari anggota yang masuk selanjutnya. Contoh misalnya si A, oh ini keuntungan 40 juta, terus dia narik si B. Nah, uangnya itu sebenarnya si A ini bukan didapat dari keuntungan si arisan ini, tapi didapat dari yang distorkan si B ke pengelola. Lah, kalau udah skema Ponzi, skema piramida ini suatu saat kan pasti anggotanya nggak ada yang masuk, tapi biaya yang dikeluarkan semakin besar. Ya udah jebol terus hilang. Bisa jadi pelaku ini sekarang udah habis juga uangnya karena apa? Dibuat bayarin member-member yang sudah lebih dahulu. Sementara member-member yang lama ini ya ngaplo, tahu ngaplo enggak? Ngaplo itu ya nggak dapat apa-apa. Makanya hati-hati terhadap skema Ponzi ini. Terkesan membayar, tapi di awal aja. Di anggota-anggota yang lama aja. Nanti semakin ke bawah, kalau nggak ada anggota baru yang masuk, maka anggota yang lama ini tidak akan bisa bayaran, tidak akan bisa tarik uang. Karena apa? Yang dibayar ke mereka itu bukan keuntungan bisnis, tapi didapat dari uang yang masuk di bawahnya gitu loh. Akhirnya jadi korban yang di bawahnya. Jadi hati-hati skema Ponzi ini udah banyak sekali, udah banyak merekrut mungkin jutaan orang di Indonesia sudah merasakan skema Ponzi ini, betapa dahsyatnya, betapa jahatnya. Jadi teman-teman semua wajib berhati-hati dan tetap waspada.